Bante kepingin dapat sharing mengenai ini ya, eh, alam-alam, tingkatan alam dewa, Bante ya. Khususnya untuk kalau pencapaian anagami itu berarti kelahirannya itu kan di alam Brahma ya, Bante ya. Jadi kepingin mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut, Bante. Terima kasih, Bante. Penjelasan lebih lanjutnya dari sisi mana? Dari sisi ketika pencapaian anagami itu kan berarti kan kelahirannya itu di alam Brahma itu, Iya. berarti apakah akan bisa jatuh kembali seperti itu sih, Bante ya. Oh, Kalau iya. Sakadagami kan kalau nggak salah itu 7 kali ya, Bante. Sekali. Hah? Sakadagami, Oh, Sakadagami sekali. Kalau yang Sotapana, Sotapana ya, saya salah. 7 kali. paling banyak 7 kali. Ya, itu sih, Bante. Terima kasih. Namanya ya duduk biasa saja, Bu, yang nyaman. Duduk bersila boleh, bersimpuh busa. Sesuai dengan namanya, anagami. Dari kata nak dan agami. Agami. Agami artinya ia yang datang. Ditambah dengan nak artinya tidak. Artinya dia yang tidak datang lagi. Datang kemana? Datang ke alam-alam nafsu. Seorang anagami bisa juga, anagami itu kalau berada di alam Brahma, itu sesungguhnya ada 5 tingkat yang bisa juga terlahir di alamnya sana lagi. Tetapi tidak akan jatuh ke alam nafsu lagi, yaitu alam surga. Seperti misalnya Catum Maharajika, surga para Nimita Pasawati, yaitu disebutnya adalah Kama Wacara Bumi. Termasuk manusia juga alam surga, alam sukati. Bagian dari situ tidak terlahir lagi di alam menyenangkan yang bersifat nafsu indrawi, apalagi alam sengsara. Nggak akan mungkin. Penjelasannya sebetulnya selesai sampai di situ jawabannya. Hanya kalau mau dilanjutkan dengan hal-hal yang terkait dengannya, ya alam anagami itu termasuk alam Brahma dan alam rupa Brahma. Apa yang dimaksud dengan alam rupa Brahma adalah makhluk-makhluk yang menggunakan objek berupa bentuk, berupa rupa Brahma, objek yang berupa rupa sebagai hal yang dicecar, yang ditatap dengan menggunakan nilai-nilai luhur, misalnya meta, misalnya asubha, misalnya ya yang lain-lain. Termasuk juga nilai-nilai pengetahuan, seperti misalnya kecacatan, kerapuhan yang ada pada rupa, bentuk, atau materi ini. Sehingga dengan mengerti keberadaan rupa sedemikian rupa, menjadi tidak menyenangi keberadaan rupa. Karena tidak menyenangi keberadaan rupa, terlepas kesenangan indrawi terhadap rupa itu. Dan karena terlepas dari kesenangan indrawi itulah dikatakan bebas dari kesenangan indrawi, dan kebebasan diri dari kesenangan indrawi yang punya sifat mengikat, ikatan itu menjadi terlepas. Tidak menghimpit lagi, dihimpit oleh kesenangan indrawi lagi, sudah tidak.
keberadaan terbebas dari himpitan kesenangan indrawi itu adalah kebahagiaan yang diawali dengan kegiuran, piti dan suka. Nah, ini adalah alam Brahma secara umum, rupa Brahma. Seorang anagami bagaimana berbeda dari alam Brahma biasa, oleh karena seorang anagami ini menembusnya melalui 4 kebenaran Arya, yaitu mengerti rupa, baik itu tubuh secara umum, entah itu penglihat, caksu, entah itu suara, bentuk yang dilihat, atau pelihat-pelihat, telinga yang mendengar, ataupun suara-suara, semuanya itu disebutannya adalah rupa atau bentuk. Sifatnya adalah materi. Dan ini, sesungguhnya yang Sang Buddha maksud dengan materi itu tidak melulu yang berupa fisik saja, termasuk suara juga materi. Termasuk bau juga materi. Dan ternyata apa? Itu diamini oleh ilmu pengetahuan mutakhir ini. Awalnya kita mungkin menolak bagaimana suara itu disebut materi. Bagaimana bau itu disebut materi. Tetapi ternyata bau itu sendiri adalah partikel materi yang sangat lembut. Termasuk juga antara lidah dengan rasa-rasa tubuh, dengan pesentuh-pesentuh yang berupa-rupa. Ini menjadi objek. Termasuk juga yang lebih ini, ya sesungguhnya sangat luas. Misalnya tulang, misalnya kulit, misalnya air mata, misalnya keringat, misalnya air seni, misalnya darah, misalnya udara yang ada di dalam tubuh ini misalnya. Itu juga bisa menjadi objek sebagai rupa. Adalah rupa yang bisa menjadi objek. Nah, benarnya begitu. Jelasnya. Nah, bagaimana seorang anagami melihat itu semua adalah dukkha. Adalah penderitaan. Yaitu sesuatu yang menjadi tempat di mana penderitaan itu muncul. Berupa ratap tangis di mana? Di tubuh ini. Kesedihan juga ada di tubuh ini. Kebencian, keserakahan juga di tubuh ini. Menempati tubuh, kebencian muncul. Berada di tubuh, kebencian, keserakahan, kesesatan muncul. Berada di tubuh ini pula, ketuaan, penyakit, kematian muncul. Itu yang disebut tubuh ini dukkha. Nah, dukkha ini bukan apa sifatnya itu kekal abadi, atau asal usulnya memang sudah sedemikian rupa. Ya tidak juga, oleh karena sesungguhnya materi itu bukan berupa dukkha kalau tidak ada pemuncul dukkha. Sehingga ditembus tentang kebenaran tentang kemunculan dukkha. Tidak lain adalah kemunculan kegandrungan atau tanha, yaitu kesenangan kecintaan itu. Nah, karena dukkha ini bukan secara naturalnya, secara apa ya namanya, hakikinya, mutlaknya itu ada pada rupa, melainkan dukkha ini ada kemunculannya, yaitu adalah kemunculan tanha, kegandrungan.
Dukkha ini kalau ada kemunculannya mesti juga ada kepadamannya. Nah, begitu. Dan karena ada kepadaman dukkha, tidak lain adalah kepadaman kegandrungan, tentu ada jalan menuju pada kepadaman dukkha, penderitaan itu. Nah, di sini simpulan yang bisa diambil adalah antara kemunculan dukkha dengan dukkha. Kemunculan dukkha itu apa? Karena ada kelahiran, karena ada kematian, ada penyakit, kesedihan, retap tangis, derita jasmani, derita batin, kekecewaan. Ya, itu semua. Kelahiran muncul karena ada karma, yaitu kamma bhawa. Ada perbuatan. Perbuatan muncul karena ada apa? Ada kemelekatan. Kemelekatan muncul karena ada apa? Karena ada kegandrungan atau kesenangan, kecintaan. Kesenangan, kecintaan, kegandrungan muncul karena ada apa? Karena ada wedana, perasaan. Atau saya menerjemahkannya pengenyam. Pengenyam yang menyenangkan, yang menyakitkan, dan yang netral. Pengenyam-pengenyam muncul ini karena apa? Karena ada kontak, ada perbenturan antara penglihat, bentuk, dan winyana yang ada pada penglihat itu. Ketiganya melakukan benturan, itulah yang menyebabkan perasaan atau pengenyam itu. Perbenturan ini, fasa ini muncul karena apa? Perbenturan ini muncul karena ada 6 pintu indera. 6 pintu indera muncul karena apa? Karena ada rupa dan ada nama. Rupa dan nama karena ada apa? Karena ada winyana. Winyana ada karena apa? Karena ada bentukan-bentukan lagi. Yaitu bentukan jasmania, bentukan ucapan, dan bentukan batinia. Sebutannya adalah kaya sangkara, waci sangkara, dan cita sangkara. Nah, ketiga sangkara ini muncul, yaitu tidak lain adalah perbuatan itu sendirilah. Atau pembentukan, proses pembentukan yang tidak lain adalah perbuatan. Membentuk, membuat, menjadikan ya sama. Itu semua karena apa? Karena ketidaktahuan. Avijja. Selalu membentuk. Tidak tahu membentuk itu adalah berakhir pada dukkha, penderitaan. Nah, begitu. Jadi, dari 4 kebenaran Arya itu bisa masuk ke dalamnya itu dalam pemahaman tentang paticca samuppada dari sisi kemunculannya. Dukkha samudaya menuju pada dukkha. Kemunculan dukkha akan menyebabkan dukkha. Dan dalam 4 kebenaran Arya itu juga muncul paticca samuppada, kemunculan bersebab dari sisi kepadamannya. Yaitu apa? Saat setelah seseorang mendengar tentang 4 kebenaran Arya ini, menjadi punya pandangan yang benar, mengarahkan diri pada pemikiran yang baik benar, yaitu menjauhkan diri, menyingkirkan diri dari kesenangan-kesenangan indrawi dan kebencian. Menjalankan perbuatan yang baik, ucapan yang baik, penghidupan yang baik, daya upaya yang baik, pengingatan yang baik, dan keteguhan hati yang baik, di mana semuanya itu dasarnya adalah pengertian benar, pandangan benar, yaitu punya pandangan tentang 4 kebenaran Arya ini. Dan itu yang membawa pada kepadaman penderitaan. Itu adalah kemunculan bersebab atau kepadaman bersebab namanya. Kalau yang paticca samuppada ini kemunculan bersebab. Sedangkan kepadaman bersebab
Patijak nirodha, kepadaman bersebab. Karena awija padam, sangkara padam. Karena sangkara padam, winyana padam. Karena winyana padam, nama rupa juga padam. Nama rupa padam, salaya tanah padam. Terus lanjutkan ya. Salaya tanah padam, basa padam. Basa padam, wedana padam. Wedana padam, tanha padam. Karena tanha padam, upadana kemelekatan padam. Karena kemelekatan padam, bahwa yaitu perbuatan padam. Karena perbuatan padam, kelahiran padam, jati padam. Karena jati kelahiran padam, jara marana, ketuaan kematian, kesedihan rata tangis, derita jasmani, derita batin, kekecewaan padam. Yaitu dukkha nirodha. Paticca samuppada bisa direalisasi juga di sana dalam 4 kebenaran Arya. Dan dalam 4 kebenaran Arya ini juga bisa dimengerti tentang keberadaan fenomena yang menjadi ciri umum berupa ketidakkekalan, di mana jika dukkha itu kemunculannya, jika dukkha itu ada kemunculannya, sewajarnya dukkha ini pula ada kepadamannya. Jika dukkha ini ada kemunculan dan ada kepadaman, yaitu rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana ini ada kemunculan dan ada kepadamannya, berarti kelima hal itu adalah tidak kekal. Dan mengerti sebagai yang tidak kekal, apakah patut melekati kelimanya itu, baik rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. Dan kalau dilekati ya itu akan menimbulkan kekecewaan, penderitaan. Dengan tidak melekati, nafsu indrawi juga gugur, juga luruh, juga lirih, lengser, tertanggalkan. Karena tertanggalkannya nafsu ragawi, inilah disebut sebagai keterbebasan dari kotoran. Tidak gelisah, tidak panas, tidak tegang lagi. Tidak ada kepedihan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada penderitaan. Melalui apa? Melalui penembusan 4 kebenaran Arya. Belum sampai nanti setelah menembus keberadaan tidak kekal, berlanjut ke keberadaan dukkha. Sesuatu yang tidak kekal mengerti ditengarai sebagai yang dukkha, yaitu tidak memuaskan, menyakitkan. Dan sesuatu yang dukkha itu patut dilekati, tidak. Yang menyakitkan itu sudah pastinya. Dan sesuatu yang memberikan penderitaan itu dalam masih dapat dikatakan, oh aku punya kendali atas pancakanda ini, atas 5 gugusan ini. Bisa aku buat begini, begitu. Aku pengen menderita ya menderita. Aku pengen bahagia ya bahagia. Aku pengen takut ya takut. Aku pengen merasa aman ya merasa aman. Bisa enggak? Enggak bisa. Di luar kuasa. Soalnya kalau berada dalam kuasa, tentunya tidak ada penderitaan. Ada penderitaan itu menunjukkan bahwa pancakanda ini di luar kuasa. Dan kalau memang di luar kuasa, bagaimana mengerti sebagai yang ada diri, yang kekal abadi, yang merasa mempunyai, memiliki, yang merasa bisa mengontrol. Nah, dengan mengerti sebagai yang tidak ada diri, yang tidak ada inti seperti ini di luar kuasa, tidak melekati lagi. Dan karena tidak melekati, ya tidak ada kotoran batin, nafsu ragawi maupun kebencian. Dan karenanya dikatakan damai, tenang, tentram. Nah, dasarnya adalah 4 kebenaran Arya. Dan ini pengikisan batin dari kotoran-kotoran. Pengikisan kotoran batin dari batin. Ya. Pengikisan kotoran-kotoran batin dari batin. Ini yang benar. Bolak-balik ya, nggak jauh beda.
Tapi dasarnya berbeda, dasarnya adalah 4 kebenaran Arya ini. Sehingga pencapaian agami yaitu apa? Sama, pencapaian jananya juga sama. 1, 2, 3, 4. Bante, Antara anagami dan Brahma. Ya. sebenarnya saya agak bingung ini sih Bante. Saya pernah dengar ketika alam kita ini mengalami pemusnahan kan akan ada lagi pembentukan kembali ya Bante Iya, ya. iya. Yang kalau dari agama sebelah itu kan disebutkan kiamat ya Bante ya. Ketika itu kan katanya akan ada dari alam Brahma, kelahiran yang turun itu dari alam Brahma itu relatednya gimana ya Bante ya? Berarti ini alam Brahma yang beda dengan yang tadi kita bahas dari Sang anagami. Buddha mengajar Dharma itu kepada orang yang pada zamannya belum bisa menamai sesuatu itu secara filosofis oleh karena tidak ada alat. Sekarang ini sudah mulai ada alat, sehingga sesungguhnya Sang Buddha sendiri tidak mengakui hidup itu adalah hidup, makhluk itu adalah makhluk, tidak mengakui. Begitu. Jadi dari mana ini semua? Winyana dari mana? Wedana dari mana? Itu semua adalah kualitas rupa. Pada saat rupa itu dalam bentuk yang sangat sederhana, tidak ada yang namanya wedana, tidak ada yang namanya winyana yang sedemikian rupa sehingga memunculkan penderitaan dan kebahagiaan. Dan itulah sebagai satu keberadaan yang bagaimanapun ini sebagai interpretasi saya pribadi ya. Nah, begitu. Itulah yang dikatakan sebagai keberadaan tidak ada nafsu indrawi oleh karena partikel-partikel itu memang belum sampai pada tingkatan untuk menyenangi dan membenci. Belum ada winyana yang menjadi kualitas rupa. Tapi setelah partikel-partikel itu berkoloni menjadi dari partikel subatomik menjadi atom, dari atom menjadi molekul, molekul menjadi jaringan, jaringan menjadi protein dan sebagainya, menjadi sel, menjadi kumpulan sel, menjadi organ, menjadi satu entitas, individu, individu pun berkelompok. Suku ini, suku itu, dan perang terus. Antar suku, antar negara, antar wilayah, yaitu perjalanannya. Jadi alam Brahma sendiri bagaimana? Satu sisi secara filosofisnya bisa mengarah ke situ itu, walaupun satu sisi yang lain adalah nyata keberadaan batin yang ya telah membebaskan diri dari kesenangan-kesenangan indrawi, entah dari kebijaksanaan secara duniawinya, yaitu menganggap sebagai yang rapuh, yang tidak indah, termasuk juga pengembangan meta, karuna, mudita, upeka, cinta kasih, kasih sayang, rasa sukacita dan keseimbangan batin. Itu bisa mengarah ke sana. Dan satu lagi adalah melalui penembusan 4 kebenaran Arya ini. Dan melalui penembusan 4 kebenaran Arya ini melatih batin, mengikis pengotor-pengotor batin itu. Bebas dari niwarana. Masuk ke jalur anagami. Nah, itu adalah keberadaan sesungguhnya alam Brahma itu sendiri apa? Alam pikiran manusia kita inilah. Tidak kemana-mana jauh. Saat orang bermeditasi mencapai jana sudah capai alam Brahma. Kalau didasari dengan 4 kebenaran Arya, sudah seorang anagami. Berada di alam Sudawasa. Jadi kehidupan setelah kematian
konvensional, Hmm. yaitu mati, dibaringkan, dikebumikan atau dikremasi. Itu makna kematian secara persepakatan konvensional. Ya, tidak harus seperti itu. Ya, agak Nah, ya harus lebih dicerna lagi seperti itu. Ya, soalnya sih waktu saya dengar ini ya Bante ya, katanya ketika kehancuran alam terjadi itu kan makhluk-makhluk itu mostly itu akan ini ya, mereka akan pergi ke alam Brahma kan, dan ketika nanti terjadi lagi pembentukan alam ya, makhluk-makhluk itu yang akan turun lagi gitu. iya, Makanya setelah alam setelah Brahma, setelah kematian dari manusia ini, yaitu mati secara konvensional, secara persepakatan, kehidupan lagi ada enggak? Siapa yang bisa membuktikan? ya, 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 ya. Ini bukannya skeptis, bukannya menolak ajaran Sang Buddha, juga tidak. Ini adalah satu sisi lain dari yang beliau ya punya kecenderungan, ya saya katakan punya kecenderungan untuk memaksudkan ke sana. Alam Brahma, alam Sudawasa, alam surga sekalipun, alam binatang sekalipun, ya di tubuh inilah. Alam asura, alam neraka, ya di tubuh inilah. Tidak kemana-mana. Setelah kematian siapa tahu? Dan siapa yang membuktikan? Nah, itu. Dan itu akan menjadi metafisika yang selalu dalam metafisika dalam permaknaan yang sekarang ya. Kata metafisika itu sesungguhnya artinya sangat bagus sesungguhnya, tapi sudah dimengerti secara serong, yaitu ilmu yang hanya bisa dipikirkan tanpa bisa ada sisi empirik atau sisi pragmatisnya. Tadi apa namanya? Berarti kalau dihubungkan dengan kemajuan teknologi akan ini ya, kalau sekarang ini kan dengan digital ya, Bante ya, kemajuan teknologi kan tadi Bante juga mention about ini ya, metafisika ya. Dan sebenarnya kan dalam kehidupan sehari-hari sekarang kan kita udah mulai menuju ke arah sana kan, Bante ya. So kalau direlatetkan dengan apa yang tadi kita bahas itu sangat-sangat nyambung ya Bante ya, seperti itu nyambung, ya. Bukan karena hanya, berarti memang dari pikiran. Sekarang ini bukan digital sudah ditinggalkan jauh. Sekarang ini mainnya adalah ini quantum mechanic. Di sana dapat ditembus bahwasanya yang disebut materi itu sesungguhnya adalah kosong belaka. Dan winyana, si pengetahu atau kita menyebutnya kesadaran ini sebatas kualitas dari rupa. Kalau rupa itu sendiri kosong, kualitas rupa itu bagaimana? Nothing. Kita sendiri yang mengaku kita itu makhluk, kita itu hidup, kita itu ada jiwa, ada nyawa, ada roh. Keterbatasan pengetahuan kita. Itu mendalam, sulit untuk dirogoh. Terima kasih Bante. Ya oke lah ya. Anumodana. Sapitiyo wiwajantu